Halo semua, jumpa lagi dengan Yo Sinau. Di video kali ini saya mau memasang mesin kipas baru ya. Jadi di sini saya ada kipas ini udah rusak lama, diminta dibetulin ke saya. Berhubung saya itu masih belum bisa sekali untuk menggulung dinamo kipas ya. Jadi saya langsung saja beli kipas mesinnya, langsung beli mesin kipas secara online ya. Nah, ini adalah kipas Maspion yang sudah menggunakan sistem digital ya. Dan biasanya di sini itu berbeda dengan kipas yang manual. Kalau yang manual biasanya hanya 4 kabel, power, kemudian high speed, medium speed, dan low speed. Nah, di sini itu ada sekitar 5 kabel ya, teman-teman, ada 5 kabel dan 1 kabel di sini untuk swing ya. Jadi kipas ini itu otomatis bisa putar ke kiri dan ke kanan ya, karena ada synchronous motor ini. Dan ini ada salah satunya kabel swing di sini. Nah, untuk yang kipas yang baru saya beli itu ternyata tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Ya, jadi kalau saya lihat itu di gambar online-nya itu ada sekitar 5 atau 6 kabel, yang salah satunya itu untuk swing, tapi ternyata dikirimkan hanya 4 kabel yang untuk kipas yang menggunakan putar ke kiri dan ke kanan itu secara manual ya. Jadi ya karena kalau beli lagi sepertinya juga rata-rata seperti ini ya, jadi langsung saya pasang yang ini ya. Jadi ini tanpa gearbox. Karena sebenarnya saya mau yang beli gearbox, jadi ini saya buat manual, mutarnya ke kiri dan ke kanan. Tapi ya karena saya kira ini sesuai dengan ini persis, jadi saya belinya yang ini ya. Oke, jadi karena tidak mau rugi besar langsung pasang aja. Nah di sini teman-teman ternyata setelah saya cek ukurannya tidak sesuai ya. Ini ukurannya itu untuk 16 in, sementara ini untuk 18 in. Jadi ini agak kekecilan ya, tapi tetap aja nanti kita pasang, kita akalin saja supaya bisa terpasang ya. Oke, kita kasih kabel tis dulu di sini untuk ngikat di sini ya, teman-teman ya. Jadi biar kuat nanti. Kita ambil pakai pinset ya. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman beli mesin kipas maksudnya, diperhatikan baik-baik, ditanyakan kepada sellernya, apakah mesin kipas itu sesuai dengan spesifikasi yang teman-teman inginkan. Nah, contohnya ini seperti saya dibilangin saya langsung beli, tidak cross check dulu, penjualnya tidak jujur, jadi gambar yang dikirim itu tidak sesuai dengan mesin yang saya pesan tadi, yang untuk ini ya. Jadi tidak sesuai. Tapi tidak apa-apa, kita langsung pasang saja. Kita belajar dari kesalahan. Oke, jadi untuk ganti mesin kipas itu gampang ya teman-teman ya. Mungkin bahkan amatir pun bisa, karena saya itu juga orang amatir ya. Jadi teman-teman yang mau coba pasti bisa, yang memiliki kerusakan mesin kipas yang sama. Kalau mesin kipas yang rusak itu adalah kipas angin manual ya, sama saja seperti ini. Lebih mudah tanpa sistem digital seperti ini. Kalau ini agak ribet ya, harus ada beberapa kabel yang mengarah ke synchronous motornya. Jadi harus ada beberapa kabel yang mengarah ke synchronous motor ini ya.
Oke, kita tali di sini biar kuat. Tak potong. Oke. Ya, sudah kuat. Setelah itu kita akan pasang di penutupnya di sini ya. Penutup di belakang sini kita akan pasang. Oke, sudah terpasang. Setelah itu kita pasang ini penutup kipas bagian belakang ya. Oke, seperti ini. Kalau ini pasti teman-teman pasti bisa, bahkan yang pemula pun ya insya Allah bisa ya kalau cuma seperti ini saja. Sudah. Sekarang kita pasang baling-baling. Untuk pasang baling-baling tepatkan di sini ya. Oke, kita pasang. Ya, sudah pas. Sekarang kita pasang ini ya untuk baling-balingnya. Mutarnya berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, untuk ini sudah. Sekarang kita akan pasang penutup bagian depan. Ya, saya akan coba dari angle sini. Ya. Ya, kita masukkan ini ya, penguncinya. Tapaskan. Kalau sudah terasa pas, kita kencangkan. Oke, sudah kencang. Sekarang kita akan pasang kabelnya sesuai dengan jalur untuk kecepatan dan untuk supply dari tegangan. Oke. Baik ya, di sini jadi ada beberapa jalur ya. Ini adalah kalau menggunakan sistem digital itu pasti ada IC-nya ya. Kalau yang lama tidak perlu pakai IC. Jadi kalau teman-teman beli kipas ya lebih baik. Kalau menurut saya kalau ingin efisiensi, pemakaian yang simple, cepat, nah itu bisa pakai yang digital. Tapi kalau teman-teman bukan tipe orang yang pemalas untuk berdiri, untuk mutar kipasnya, kalau ingin mutar kipas atau ingin mendiamkan kipasnya, itu bisa beli yang bukan digital. Dan itu lebih mudah perbaikannya teman-teman ya. Ini jadi di sini ada beberapa bagian ya. Di sini ada H itu untuk high, kecepatan tinggi. M itu untuk medium, kecepatan sedang. L itu untuk low, kecepatan yang paling rendah. Nah, di sini ada SWLR. Nah, ini swing maksudnya ya. Swing left atau swing right. Jadi putar kiri atau putar kanan. Nah, ini kalau misalkan kita hubungkan ke motor sinkronos tadi, kita hubungkan ke sini jalurnya, kabel yang dari sana ya. Nah, kemudian untuk yang satu kabel nanti kita hubungkan ke sini ya, ke COM di sini.
Oke, jadi di sini ada 4 kabel ya. Jadi kalau teman-teman beli mesin kipas angin di online itu pastikan kabel ini untuk apa, kabel ini untuk apa, kabel ini untuk apa ya. Biasanya sudah ada deskripsinya di penjualnya ya. Nah, jadi ini biru itu untuk kecepatan yang paling rendah, putih untuk kecepatan sedang, merah untuk kecepatan tinggi, dan hitam ini untuk dihubungkan ke komnya nanti, kom sini. Ya. Oke, kehubungkan ke ground atau fasa ya. Yang hitam. Oke, sekarang kita cek dulu apakah soldernya sudah panas. Kalau sudah panas kita langsung solder. Oke, sekarang akan mulai kita solder ya. Oke, semuanya sudah kita hubungkan ya. Sekarang kita akan coba cek dulu ya. Kita akan coba cek dulu bagaimana, apakah dia sudah berfungsi atau belum. Tadi saya sudah cek di awal sebelum saya pasang ini dan mesinnya berfungsi ya. Jadi kita sekarang akan cek setelah kita pasang semuanya seperti ini apakah berfungsi lagi. Oke, sekarang kita akan masukkan ini ke sumber tegangan ya. Taruh dulu soldernya. Kita akan coba cek apakah putarannya cukup bagus. Oh, berat. Oke, ini kita tekan on ya. Apakah bisa berputar? Tidak jauh mungkin. Oke, tekan on. Oke ya, jadi ini speed yang paling rendah. Kemudian kita coba naikkan ke speed sedang. Oke, putarannya semakin bertambah. Kita naikkan lagi ke speed paling tinggi. Oke, putarannya sudah semakin kuat ya. Oke, jadi sudah berfungsi untuk putaran kipasnya. Untuk swing kiri kanannya belum berfungsi ya, karena memang tidak difungsikan. Oke, langsung kita pasang saja dan setelah ini saya akan serahkan ke orang yang punya. Oke, sudah kita selesai rakit kembali. Sekarang kita akan final test standing fan ini untuk yang terakhir kalinya ya, untuk nyalanya. Oke ya, jadi demikian adalah tutorial dari saya untuk mengganti mesin kipas angin ya. Bagi teman-teman mungkin yang punya kerusakan yang serupa, bisa ditiru cara ini, yaitu dengan mengganti sendiri mesinnya. Kalau yang manual lebih gampang lagi ya, tidak perlu ke tukang servis, teman-teman bisa melakukan sendiri di rumah. Oke, demikian tutorial saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.